Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 21 analis pasar hasil pertanian terampil. Kompetensi umum. 1. Pengetahuan umum di bidang pertanian. 2. Pengetahuan umum terkait pemasaran pertanian. 3. Regulasi terkait analis pasar hasil pertanian. Kompetensi khusus. 1. Pengumpulan dan analisis data analis pasar hasil pertanian. 2. Ilmu dasar sosial ekonomi pertanian. 3. Sarana pasar dan kelembagaan. 4. Kebijakan pasar hasil pertanian. 1. Berikut ini yang bukan merupakan cakupan bidang pertanian adalah A. Hortikultura, B. Perkebunan, C. Perikanan, D. Peternakan, E. Pertambangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pertambangan. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa pertambangan tidak termasuk dalam cakupan bidang pertanian. Bidang pertanian meliputi hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 2. Dalam pemasaran pertanian, istilah margin pemasaran mengacu pada A. Selisih harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. B. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi hasil pertanian. C. Keuntungan yang diperoleh petani dari hasil penjualan. D. Jumlah hasil pertanian yang dipasarkan. E. Harga jual hasil pertanian di tingkat konsumen. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Selisih harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen petani. Margin ini mencakup biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Permentan OT 140/4/2013 mengatur tentang A. Kebijakan harga gabuh, B. Penanganan pasca panen, C. Pedoman budidaya tanaman pangan, D. Pedoman teknis analis pasar hasil pertanian, E. Sistem informasi harga pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pedoman teknis analis pasar hasil pertanian. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa Permentan Nomor 47 Permentan OT 140/4/2013 adalah regulasi yang mengatur pedoman teknis jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian dan angka kreditnya. 4. Berikut ini yang bukan termasuk dalam metode pengumpulan data primer untuk analisis pasar hasil pertanian adalah A. Survei, B. Observasi, C. Wawancara, D. Studi literatur, E. Kuesioner. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Studi literatur. Pembahasan dari soal di atas
yaitu bahwa studi literatur merupakan metode pengumpulan data sekunder, bukan data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui survei, observasi, wawancara, dan kuesioner. 5. Hukum permintaan menyatakan bahwa a. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. B. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. C. Harga barang tidak mempengaruhi jumlah permintaan. D. Jumlah permintaan selalu konstan terlepas dari harga. E. Permintaan dan harga tidak memiliki hubungan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik ceteris paribus. 6. Salah satu peran pemerintah dalam kebijakan pasar hasil pertanian adalah a. Menentukan jenis komoditas yang boleh diproduksi petani. B. Membatasi jumlah hasil panen yang boleh dipasarkan. C. Menetapkan harga dasar untuk melindungi petani. D. Melarang ekspor hasil pertanian ke luar negeri. E. Menghapus subsidi input pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menetapkan harga dasar untuk melindungi petani. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga dasar floor price untuk komoditas pertanian tertentu. Kebijakan ini bertujuan melindungi petani dari harga jual yang terlalu rendah saat panen raya.